Anda kembali bersama kami, sudah bergabung bersama kita ada Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi. Mas Budi Ari, terima kasih Anda sudah join di obrolan malam. Mas Budi Ari, kalau tadi sih ke Bang Thompson saya langsung nanya, siapa kira-kira yang bakal dipilih oleh Jokowi Nusantara? Sudah disebut namanya Ganjar Pranowo. Kalau Projo kira-kira sebelum tanggal 14 Mei sudah mau sebut siapa yang dipilih? Sejak awal kami adalah relawan Jokowi yang tunduk pada perintah Pak Jokowi. Yang namanya relawan Jokowi itu selalu tunduk, taat pada komando Jokowi. Jadi kalau relawan sudah bersikap untuk menentukan pilihan sebelum Pak Jokowi komando, saya tanda tanya. Karena bukan apa-apa, kita menghormati keputusan PD Perjuangan mendukung Ganjar. Kalau soal dulu-duluan dukung Ganjar, kita udah dari tahun lalu, 21 Mei di Rakernas 5 Projo dong. Udah ada Mas Ganjar waktu itu. Ya. Cuman kan kita tidak menuju ke susu. Kita harus dengar lagi suara rakyat, mekanisme. Tapi siapapun, dukung siapapun, buat kami udahlah. Nggak ada masalah. Semua orang punya pilihan begitu. Kita juga nggak mau memaksakan siapapun mau dukung siapapun gitu. Kalau Projo sikapnya sudah sangat jelas. Kami tunduk dan menunggu perintah Pak Jokowi. Karena kawan Jokowi harus ikut perintah Pak Jokowi. Pak Jokowi belum perintah saya untuk mendukung apapun. Ya. Begitu. Oke, jadi nanti pada saat musrah atau sebelum musrah Pak Jokowi akan menyampaikan ke para relawan, maksudnya begitu, Mas Budi Ari? Begini, tugas musyawarah rakyat Indonesia yang kami gelar selama 10 bulan ini bukan menentukan kita harus mendukung siapa, tetapi menjaring nama-nama yang dikendaki oleh masyarakat seluruh Indonesia, warga yang terlibat dalam musyawarah rakyat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tentang siapa nama-nama yang menjadi keinginan dan harapan rakyat Indonesia. Nah, nama-nama itu kita serahkan ke Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi lah yang memutuskan kita harus kemana. Begitu loh, mendukung siapa. Seperti itu. Jadi kita tidak mau mendahului Pak Jokowi untuk menentukan siapapun. Karena kami relawan yang solid dan tunduk pada perintah Pak Jokowi, sehingga kami menanti menunggu perintah Pak Jokowi untuk mendukung siapapun, begitu loh. Oke, jadi saya ingin tegaskan lagi, saat ini berarti di Projo sendiri belum mengerucut pada satu, tapi masih ada beberapa nama yang nanti akan diserahkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi. Diksinya jangan salah, bukan mengerucut. Tugas kita ini menunggu perintah, bukan mengerucutkan nama. Gitu loh. Kalau kita kan tugas musrah ini menjaring nama-nama. Ini ada beberapa nama Pak Capres, ada beberapa nama Cawapres. Kita kasih ke Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi perintah dukung A, B, C, itu nanti kita tunggu aja. Pidato Pak Jokowi pada tanggal 14 Mei 2023 di Istora Senayan Jakarta. Begitu loh. Dan ini pidato Pak Jokowi ini akan dinantikan seluruh insan politik warga negara Indonesia tentang apa arahan Pak Jokowi pada tahun 2024. Kalau kami dari sejak awal sudah bertekad, apapun perintah Pak Jokowi kita ikutin. Merah kata Pak Jokowi, merah kata Projo. Nah, Pak Jokowi belum memberikan arahan langsung kepada kami tentang siapapun yang harus kita dukung. Tapi kalau di Jokowi Nusantara sendiri, Bang Thompson itu sudah mengemuka ya, namanya pilihannya adalah ke Pak Ganjar Pranowo ya, atau ada mekanisme yang berbeda masing-masing organ relawan, Bang Thompson? Saya tadi kan membilang dari simbol-simbol yang telah ditunjukkan Pak Jokowi, mulai dari dia ke istana sama dengan Ganjar, pulang dari istana Batu Tulis sama dengan Ganjar, sampai naik pesawat sama, dan sholat Id bersama. Artinya di situ kita udah melihat simbol itu bahwa Jokowi mengendorse dari Bapak Ganjar Pranowo sebagai capres. Kalau memang bicara dengan musrah, apa yang dibilang Pak Budi Ari tadi benar. Tugas musrah atau tujuan musrah itu merekam siapa sih yang mau jadi pemimpin ke depan, yang mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa musrah dilakukan, dan banyak hal-hal yang didapat dari musrah itu. Itulah yang mau diserahkan ke Pak Jokowi. Masalah nanti ada arahan Pak Jokowi, itu persepsinya masing-masing bisa berbeda. Kalau yang kita lihat dari simbol-simbol itu, bahwa Jokowi sudah secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa Ganjarlah calon presiden di 2024.
perbedaan persepsi masing-masing atas simbol-simbol itu ya bebas saja, demokrasi kan. Ya, ya. Mas Toto, ini tadi baru kita tahu mungkin kita perlu untuk melihat bagaimana nanti mata acara di tanggal 14 Mei, tapi ternyata akan ada pidato dan tentu seperti kata Mas Budi Ari tadi bahwa kita menantikan sebenarnya yang disebut sosok yang disebut oleh Pak Jokowi itu siapa, karena masih ada beberapa nama yang kemudian terekam oleh setidaknya kita para wartawan dan mungkin publik melihat di berbagai media termasuk media sosial, ada beberapa nama selain Pak Ganjar Pranowo. Ini akan seperti apa efeknya baik secara elektoral maupun secara politik, mengganggu apakah berpengaruh terhadap dinamika politik yang selama ini pasca Pak Jokowi nanti mungkin akan menyebut satu nama di musrah? Terkaan saya tidak akan menyebut satu nama. Jadi begini, harus dipisahkan bagaimana kita berharap mengenai jawaban dari seorang Jokowi secara eksplisit mengenai mendukung satu nama, atau kemudian kita mencoba menerka, atau kemudian mendapatkan bocoran dari teman-teman bagaimana hasil rekaman suara itu secara bottom up di kalangan teman-teman relawan. Betul kata Mas Muni tadi bahwa Pak Jokowi ada sebagian yang menunggu perintah secara eksplisit, instruksi, arahan dari Pak Jokowi. Terkaan saya, tetapi Pak Jokowi sampai akhirnya pun tidak akan pernah mengeluarkan pernyataan eksplisit misalnya. Akan tetapi, kemarin kan sebenarnya udah ada bocorannya, Christian, kalau kita lihat kemarin. Dari Mas Muni, Mas Budi Ari sudah membocorkan 3 besar nama capres-cawapres yang terekam di dalam musrah. Mas Andi Gani itu membocorkan lebih eksplisit lagi. Suara terbanyak adalah Ganjar Pranowo. Itu kan serapan dari relawan secara bottom up. Tetapi kita sepakat juga, apakah kemudian Pak Jokowi serta langsung mengeluarkan nama yang sama dan eksplisit dari apa yang terekam dari hasil musrah itu belum tentu. Karena Pak Jokowi tadi, dia punya ruang gerak yang lebih terbatas ketika harus mengungkapkan secara eksplisit. Ketika berbicara mendukung salah satu calon, ada risiko politik di situ loh. Belum lagi kritik sekarang dari sebagian kalangan atau hampir semua kalangan oposisi yang mengatakan jangan cawe-cawe. Jadi kalau saya menerka rentetannya akan terus seperti ini. Bahwa Pak Jokowi akan tetap menggunakan simbol-simbol dan bukan tidak mungkin akan satu nama lalu kemudian nama yang lain lalu nama yang lain lagi. Karena dia punya kepentingan yang lebih besar termasuk menjaga stabilitas politik dan barisan koalisi. Tapi kan sebenarnya bisa terbaca kalau kemudian membaca sikap dari teman-teman relawan secara perlahan kita nanti juga akan lihat kok apakah mayoritas mengkerucut kepada satu nama atau 2 nama atau 3 nama, dan ini yang tentu saja harus dilihat sebagai sebuah realita politik. Pasti tidak akan sebulat apa yang terjadi pada 2014-2019. Politik di situ tafsirnya berbeda-beda. Sorry, bukan tidak mungkin saja ada politik transaksional kalau kita bicara dalam politik. Semoga tidak terjadi. Di situ bukan tidak mungkin akan ada yang ke Pak Ganjar, ada yang ke Pak Prabowo, ada yang misalnya ke Mas Erlangga kalau bicara 3 besar, tapi rekaan saya sampai saat ini sinyalemen terkuat masih kepada Mas Ganjar. Berarti tidak mungkin kita mengharapkan misalnya yang Anda katakan tadi ya, bahwa bulat seluruh relawan bisa serta-merta dikonversi menjadi pemilih sosok tertentu. Misalnya Anda katakan kode-kode paling keras misalnya ke Pak Ganjar Pranowo, sehingga kemudian ini Bang Eriko, Pak Ahmad Basara bisa berharap seluruh relawan Pak Jokowi kemudian itulah yang akan sama-sama dikoordinir di bawah koordinator nasional relawan di PDIP misalnya. Oh, akan berbeda, Christian. Begini, kita harus lihat secara lebih luas. Fungsi yang dilakukan oleh teman-teman PDI Perjuangan seperti Mas Baskara, Adiana Pitupulu, ada Bang Deddy Sitorus, itu setahu saya adalah fungsi secara resmi yang nanti akan mendaftarkan relawan-relawan yang mendaftar ke mereka. Nanti misalnya seperti ada TKN-nya, itu yang akan diakui oleh penyelenggara KPU, pemilu ya, seperti KPU. Tapi tetap akan ada nama-nama organ relawan yang belum tentu akan tergabung dalam tim ses tadi. Jadi itu jauh lebih luas. Tidak bisa kita harapkan itu ada dalam satu payung. Relawan ini bisa ada yang kecil sekali, isinya mungkin hanya ratusan orang, ada juga yang bisa sampai jutaan orang.
dan belum tentu itu nanti akan masuk dalam tim ses secara resmi tadi. Mas Toto, menarik tadi yang dikatakan oleh Bang Eriko mengenai bagaimana gerak dari relawan secara paralel dengan gerak mesin partai dalam hal ini PDIP dan P3 yang misalnya ya dalam konteks Pak Ganjar Pranowo untuk bergerak melakukan penetrasi, menjaring pendukung misalnya untuk Pilpres 2024 mendatang. Ini Anda melihat dari kita berkaca sejak 2012 ya, apakah ini bisa berjalan beriringan, saling mengisi, atau justru sebaliknya menurut Anda dari perspektif efek elektoral? Kalau kita paksakan mereka akan punya irama yang sama, menurut saya malah tidak akan efektif. Kekuatan mesin politik ini malah akan menjadi efektif dan sebuah ledakan besar ketika mesin partai menggunakan ritmenya sendiri dan teman-teman relawan memiliki karakter sendiri juga. Dan itu yang menurut saya akan saling mengisi. Kalau ditanya apakah sering ada persinggungan, sering sekali. Saling curiga juga sering sekali. Tetapi saya pikir dari pengalaman, apalagi kalau kita berbicara dalam konteks ini relawan Jokowi ya, ini kan bukan sebuah titik start nol. Sudah terbangun dari, bahkan sebenarnya embrionya itu Pak Jokowi maju di Pilkada DKI 2014, 2019, saya meyakini terlepas ada gaya yang berbeda, sudah sama-sama hafal lah bagaimana menghindari persinggungan yang kemudian malah cenderung konfliktual. Saya merasa akan lebih banyak sinergi dibandingkan dengan 2014 dan 2019. Yang sekarang malah akan berbeda dan menjadi pertaruhan adalah apakah relawan Jokowi akan solid kepada satu pilihan nama capres. Itu menurut saya yang akan berbeda. Saya melihat tetap akan ada diversifikasi, walaupun tidak akan dalam arti berimbang ya. Terkaan saya akan terjadi perebutan yang menarik antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Oke, Bang Eriko, berarti seperti itu nanti bagaimana mengelola para relawan yang tadi ya, apakah akan bekerja bersamaan atau bekerja di ruang yang atau dengan gaya gerak yang berbeda sehingga mungkin saling mengisi, bagaimana yang dipersiapkan oleh PDIP? Begini, Mbak Fristian, kan tadi dari awal saya sudah sampaikan, namanya relawan itu rela dan memang sukarela. Tidak ada sesuatu hal yang sebenarnya di dalam ini, itu yang sebenarnya kelebihannya. Sebenarnya tidak ada satu hal, harusnya tidak ada satu hal bergaining yang lain-lain. Karena murni memperjuangkan. Dan menurut kami, setiap era Mas Toto ada waktunya, ada masanya. Tidak bisa juga dijamin misalnya katakan relawan Pak Jokowi nanti akan pasti mendukung relawan, pasti akan mendukung Mas Ganjar. Tidak ada bisa jaminan seperti itu. Kita sudah lihat ada beberapa bukti yang nyata. Dan sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan dari awal, dari pengalaman kami, bahwa relawan itu ada yang kekuatannya kecil, tetapi dia memang spesifikasinya tertentu. Misalnya dia memberikan, katakan masukan-masukan secara data, secara IT, ada yang seperti itu. Ada yang berjumlah massa besar. Tadi saya sudah sampaikan, Mbak, 1788. Ini saya minjam kelompok dari tahun 2014 ya. 1788 kelompok relawan yang hampir 1 juta keanggotaannya. Dan itu nanti juga yang akan didaftarkan oleh Mas Ahmad Basara dengan teman-teman DES pemenangan untuk nanti supaya ini bisa menjadi satu laporan. Baik juga dari kita melihatnya sebagai di tim itu bagaimana kinerjanya sebenarnya. Apakah ini hanya sekedar untuk di ruang di ruang media saja? Di media sosial maksudnya? Iya, di media sosial, ataukah ada di lapangan. Nah, tentunya ini kita kan ini yang disinergikan. Sekali lagi tadi saya sampaikan, pasarnya itu masing-masing, Mbak. Tidak bisa juga kita memaksakan masyarakat untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh partai. Tetapi bisa ini nanti melalui relawan. Seperti tadi yang saya sampaikan. Touchingnya misalnya katakan, nggak usah jauh-jauh, kita kasih contoh seperti misalnya lah Mbak Fristian. Bagaimana mendekati Mbak Fristian? Tentu nggak bisa lewat partai, tentu lewat sahabat-sahabat Mbak Fristian. Nah, ini yang ada di relawan, kan seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya kita bertukar pikiran. Jadi sekali lagi bukan artinya koordinator seperti yang kami alami dulu terus kemudian memerintahkan, kemudian harus melakukan ini. Benar yang dikatakan ruang gerak Mas Toto. Yang bebas. Ya, dan disinilah timbul satu diskusi bagaimana cara kita melalui perspektif dan melalui kemampuan kita masing-masing untuk memenangkan calon ini. Dan sebaiknya memang sebenarnya
kalau kita melihat, kan tentu Pak Jokowi kan sangat memahami, apalagi sebenarnya Pak Jokowi kan bagian dari PDI Perjuangan, adalah kader utama dari PDI Perjuangan. Jadi Anda setuju seperti apa yang disampaikan oleh Mas Toto bahwa nggak mungkin Pak Jokowi akan menyebut satu nama atau? Ya, saya tidak ingin lebih jauh lah, biarlah Mas Toto. Kalau kita ambil semua pekerjaannya, nanti Mas Toto, apalagi pekerjaannya kan saya di DPR dan juga sebagai politisi, biarlah itu tugasnya Mas Toto mengamati itu, tentu memberikan masukan-masukan yang jernih, yang objektif, sehingga apa yang dilakukan nanti betul-betul maksimal. Mengenai apa yang dipilih Bapak Presiden Joko Widodo, itu kan ada di hatinya. Siapa yang bisa membaca hati? Tetapi tentunya sebagai manusia yang wajar, nah Mbak Frista juga melihat. Tadi kita juga mengakui bersama, tadi saudara saya Lai Thompson Manuel menyampaikan, itu kan jelas. Nah kalau beliau tidak hadir di batu tulis, nah itu boleh menjadi Ada balihonya, apa backdropnya kan di begitu batu kan. tulis Nah, waktu itu? iya, artinya dalam hal ini beliau juga kan gesturnya terlihat. Bagaimana pada saat mau Lebaran beliau kembali dari Solo ke Batu Tulis. Beliau Ya. presiden. Artinya tidak bisa saja itu pilihan kan, Ya. tapi beliau hadir Ya. dan pulang kembali bersama-sama dengan Mas Ganjar. Tapi apakah itu pilihan nanti Pak Jokowi? Kita tentu tidak usah menebak-nebak. Biarlah itu menjadi apa sendiri dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi kami punya satu keyakinan bahwa apa yang kami pilih, apa yang PDI Perjuangan pilih, memberikan kepercayaan kepada Mas Ganjar, tentu ini bukan sembarangan. Tentu ini kita berharap meneruskan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo yang selama ini sudah sangat baik. Mbak, kita nomor 3 loh, pertumbuhannya tertinggi di dunia, 5,03%. Ini kan bukan suatu hal yang bisa dibuat-buat. Dan nanti Mas Toto bisa sampaikan hasil survei juga tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu sangat meningkat. Belum pernah terjadi sampai seperti 78% itu. ya. Kan begitu. Ya. Nah, jadi ya menurut kami, biarlah ini menjadi porsi masing-masing. Ya. Ada porsi pekerjaan partai, ada juga porsi pekerjaan dari teman-teman relawan. Biar nanti yang dari Pak Jokowi ini nanti akan apa ya? Akan berakumulasi, Mbak. Baik. Belum tentu semua Baik. Nanti meneruskan ke Mas Ganjar ya, tapi tentu kami mengharapkan Mas Muni dan juga Bung Thompson ya bisa mendukung Mas Ganjar. Tentu kita berharap begitu kan, tidak salah namanya kan begitu juga kan, berharap Mbak? ya. Namanya juga berharap. Jadi saya tanya ke Mas Budi Ari. Jadi kalau tadi kata Mas Toto ya, Mas Toto punya keyakinan bahwa tidak akan mengerucut kepada satu nama. Kita tidak bisa berharap bahwa relawan Jokowi akan satu nama seperti dulu 2012 hingga 2019. 2019 ya pilihannya hanya Pak Jokowi, tapi akan mungkin tersebar ke beberapa nama. Secara internal itu juga yang mengemuka, Mas Budi Ari, apakah juga kemudian diberi kebebasan kepada masing-masing organ atau mungkin di dalam satu organ ada beberapa nama yang mungkin mengemuka dan dibiarkan kepada anggota relawan untuk memilih? Kalau kami setelah menjalankan musrah dan puncak musrah tanggal 14 Mei ini, Projo secara organisasi akan menyelenggarakan konferda di seluruh Indonesia, daerah-daerah, DPD untuk mengerucutkan nama-nama itu sesuai dengan aspirasi dari teman-teman DPD. Kita juga Projo ingin satu langkah, satu kesatuan. Jadi kita akan menggelar konferda selama berapa bulan sampai waktunya. Ini kan masih lama, masih 6 bulan pendaftaran. Saya kalau diperintah ojo ke susu ya ojo ke susu, gitu loh. Toh kita yakin bahwa apa yang sedang dipikirkan Pak Jokowi ini kan adalah bagaimana pemilu ini jangan menjadi restart politik. Yang kedua, jangan sampai suasana pemilu jauh dari kedamaian dan persatuan nasional. Jadi kita harus membuat pemilu 2024 ini menjadi lebih sejuk, lebih tenang. Makanya saya menyikapi teman-teman yang sudah mendukung pilihan, ya silakan aja, nggak apa-apa. Kalau kami Projo masih menjalankan berbagai rangkaian tahapan organisasi harus kita lakukan. Menggelar konferda, melihat merucutkan nama-nama dari teman-teman daerah, sampai akhirnya kita akan memusatkan dengan Rakernas kami yang akan memutuskan siapa calon yang akan kami dukung. Kami masih punya waktu, ini kan pendaftaran masih lama, begitu loh. Bulan Oktober ya. Karena sejak awal saya punya rumus. Ya. Saya punya rumus 4 kunci kemenangan Pilpres 2024. Yang pertama koalisi partainya menentukan, kedua capresnya menentukan, ketiga cawapresnya menentukan, dan yang keempat Jokowi dan seluruh relawan Jokowi akan kemana, itu menentukan. Nah ini dari semua 4 variabel ini baru satu capresnya. Koalisi partainya cawapresnya belum. Kenapa kita masih bersikap cepat-cepat? Begitu loh. Orang semuanya belum jelas kok. Cawapresnya Mas Ganjar siapa? Cawapresnya Pak Prabowo siapa? Belum kan? Semuanya kan belum. Koalisi partainya
Begitu loh. Ya, koalisi partainya Begitu, kira-kira Mbak. siapa saja selain PDIP, P3 misalnya, atau sekarang sudah terbentuk Gerindra, PKB misalnya ya. Bang Thompson, kalau di Pak Jokowi Nusantara sendiri kan, kalau Bang Thompson sudah secara terbuka bilang dukungannya ke Pak Ganjar Pranowo. Apakah juga Anda menduga atau mungkin memprediksi bahwa tidak akan hanya ada satu nama seperti kata Mas Toto tadi di organ-organ relawan pendukung Pak Jokowi selama beberapa tahun ini? Sebenarnya beberapa organ pendukung Jokowi sudah banyak yang deklarasi. Memang ada beberapa teman yang masih mengini. Salah satunya buruh sahabat Jokowi, Andi Gani, sewaktu ada demo buruh, mereka sudah dengan tegas menyatakan bahwa buruh yang dipimpin oleh Andi Gani adalah mendukung Ganjar sebagai cawapres di 2024. Itu udah jelas. Dan ada beberapa, kalau pendapatnya Bang Budiari tadi seperti yang dibilang tadi, itu masing-masing orang dibebaskan demokrasi kan. Memang hal-hal yang seperti itu bukan menjadi perbedaan yang signifikan saya rasa, karena ada mekanisme organisasinya, boleh-boleh saja, dan tidak ada perbedaan yang signifikan di situ. Gitu. Oke, baik. Kita jeda dulu. Dari tadi nih sebenarnya saya berharap Mas Budi Ari dan Bang Thompson ini gabung bersamaan supaya saya bisa kasih satu pertanyaan ini. Itu sebenarnya kita tadi bicara mengenai kira-kira siapa sosok pilihan relawan Jokowi, kalau belum mau nyebut nama seperti Jokowi Nusantara, yang mungkin saya bisa tanya kriteria atau ciri-ciri. Kalau Pak Jokowi suka bilang ada kode-kode ciri-ciri fisik dari sosok baca pres yang didukungnya. Nanti kita dengarkan, tapi usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.